Siapa yang mengukur kualitas informasi yang diberikan oleh dokter kepada pasien? Siapa yang mengukur bahwa ketika pasien datang, dia Betul. terlayani, kemudian penyakitnya bisa terobati? Iya. Hampir belum banyak masuk sana. Analogi itu saya kira sama dengan perguruan tinggi. Salah satu kompetensi lulusannya itu yang masih Perlu sebenarnya belum terlalu memenuhi syarat. iya, Artinya perlu didorong. bidan mungkin saya nggak tahu angka detail, Heeh, tapi kemarin kita lihat di beberapa daerah itu 50% lulusan bidan itu sebenarnya nggak memenuhi minimal level. kompetensi. Kita sekarang bicara quality, ya yang untuk meningkatkan bukan jumlah, tapi quality-nya. Nah, dalam konteks itu ya mari kita sama-sama tingkatkan kualitas Masih, itu. Di RBCM sudah ada dorongan-dorongan untuk itu, dan mudah-mudahan kita semua bisa bekerja menerjemahkan itu, dan peran lembaga-lembaga non-pemerintah atau kuasi pemerintah seperti dalam PTKes, saya kira sangat penting. Apalagi masih. ini kan independen yang punya pandangan yang bisa kita gunakan sebagai penilaian yang objektif, Pak. Jadi kalau tadi dalam PTKes data-data bisa dimasukkan ke pemerintah, bagus sekali Iya, juga nih iya, untuk iya. dasar perencanaan kita, Pak. Salam Lampetikes. Selamat berjumpa lagi dengan podcast Lampetikes yang kita bersama-sama akan membahas berbagai topik mengenai kualitas pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan, pendidikan umum, untuk merealisasikan visi Indonesia Sehat tahun 2045. Ini target yang luar biasa, baik oleh pemerintah saat ini, ya, dengan hasrat ciptanya, dan juga harapan masyarakat bahwa 100 tahun Indonesia ini kita mendapatkan SDM yang sudah unggul. Podcast ini tentunya mengajak kita semua untuk bersama dan untuk menjaga dan memperbaiki kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan yang bermutu. Saya Usman Hati Farsa sebagai host hari ini sangat-sangat terhormat kehadiran teman dari Bappenas, pejabat tinggi Bappenas ini yang sulit sebenarnya karena kesibukannya, Bapak Dr. Pungkas Bajuri Ali, STFP, MS, PhD, dalam topik yang insya Allah ini akan kita dapatkan sebagai sesuatu yang luar biasa, yaitu membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kalau boleh saya sedikit mensitir profil Pak Bajuri. Boleh ya? Silakan, Pak. Dr. Pungkas Bajuri Ali, STPM PhD, merupakan pejabat tinggi media pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Ini suatu lembaga tertinggi di Indonesia yang merencanakan masa depan bangsa. Dan saat ini beliau menjabat sebagai pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, serta staf ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, sekaligus Kepala Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals, SDGs. Benar ya Pak ya? Betul, Pak. Benar-benar saya nggak salah. Beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjananya melalui Institut Pertanian Bogor pada tahun 1995 dan melanjutkan studi magister di Rensselaer Polytechnic Institute. Benar bacanya. Betul, Pak. Di Amerika Serikat tahun 2000. Luar biasa. Nggak lama lulus langsung belajar di luar negeri. Dan meraih gelar doktor ya, dari Australian National University dari Australia pada tahun 2013. Betul. Selamat Pak ya, luar biasa. Terima kasih. Pendidikannya ini bisa jadi contoh buat semua adik-adik kita. Dalam perjalanan karirnya, Pak Pungkas Bajuri Ali ini telah mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Bappenas. Antara lain sebagai Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat pada tahun 2016 sampai tahun 2023. Jadi Pak Pungkas ini sebenarnya Pak Pungkas jadi aktor yang sangat penting untuk masa depan SDM Indonesia, Pak ya, dengan posisi sebagai deputi
Bapak kita undang ke sini untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman SDM kita, bagaimana mereka di masa depan ini memasuki Indonesia emas. Tentunya langkah-langkah Bappenas yang Bapak pimpin ini tentunya telah mempunyai suatu strategi. Nah, ini yang kita ingin tahu. Jadi bagaimana secara umum SDM ini pada tahun 2045 melalui tentunya program Asta Cita yang sedang kita lewati pada pemerintahan sekarang, dan apa yang Bapak lihat bahwa bagaimana menciptakan SD unggul di masa depan mengenai rencana Bappenas supaya mereka betul-betul bersaing secara global dengan baik, dan apa yang menjadi tentunya perhatian dari negara atau bangsa ini pada saat ini. Ini adalah topik pertama yang saya ingin dengar, ya artinya secara mungkin ringkas, tapi juga kita ingin mungkin apa sih tantangannya, ya kondisi apa yang terjadi, dan apa peluang-peluang yang nanti saya juga akan tanyakan, dan juga tentunya Bapak bagaimana program yang sekarang Lampe Tikes ini yang berdiri juga atas bantuan Bappenas pada tahun 2009 kalau nggak salah, 2009, 2008 dengan biaya World Bank dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bidang kesehatan. Jadi kami sampai saat ini telah mendapatkan mendorong 5.000 prodi kesehatan, Bapak. Dan kami bergembira juga sudah unggul, banyak yang unggul, ya walaupun banyak juga masih banyak tantangan untuk meningkatkan terus. Kira-kira itu garis besar. Nanti pada akhirnya kita memang juga meminta nanti Pak Pungkas untuk memberikan arahan bagaimana kita lembaga pendidikan ini diharapkan oleh bangsa. Baik, barangkali itu dulu Pak Pungkas. Jadi sudah saya keluarin semuanya nih pertanyaannya. Monggo Pak Pungkas. Gimana pikiran Bapak mengenai rencana Bappenas dan rencana masa depan? Terima kasih Prof atas kesempatannya dan undangannya. Senang bisa berkiprah lagi dan bertemu lagi dengan Bapak di Lampe Tikes sekian tahun yang lalu terkait dengan visi Indonesia Emas 2045. Memang kita targetnya adalah sebenarnya ingin par dengan negara-negara yang dianggap sebagai negara maju. Jadi benchmark kita adalah pada tahun 2045 kita harus menjadi negara maju. Nah, cirinya sebenarnya ada beberapa ciri. Salah satunya adalah income per kapita. Pendapatan per kapita kita sekarang masih rendah, kita targetkan naik hampir 4 kali atau 5 kali lipat di tahun 2045. Ini kan cita-cita kita. Nah, untuk mencapai itu, saya kira peran sumber daya manusia sangat penting. Sangat penting. Jadi, dan ini saya kira yang membedakan kita Pak dengan perencanaan yang dulu ketika bicara RPJP, rencana jangka panjang, jangka menengah. Biasanya kita selalu membenchmark itu hanya satu, yaitu pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita, Gini rasio. Ini semuanya sebenarnya indikator-indikator ekonomi. Nah, sekarang ini dengan kompleksitas dan tantangan ke depan, ini ekonomi itu sejajar dengan indikator pembangunan manusia dan lingkungan, karena kita dihadapi pada permasalahan iklim. Jadi indikator sumber daya manusia, ekonomi, dan lingkungan ini sama-sama sejajar kedudukannya sebagai ciri dari negara maju. Nah, otomatis tantangan kita adalah bagaimana sumber daya manusia yang seperti negara maju itu. Kalau dari kesehatan, kita mudah membandingkan yang paling mudah indikator yang dianggap universal, tentu adalah umur harapan hidup. Ya, itu dianggap sebagai sumatif dari indikator lain, walaupun tentu usia panjang tidak menjamin dia hidup sehat. Tapi biasanya dia korelasinya tinggi. Kemudian di tingkat pendidikan, secara langsung yang kita sebut adalah indikator PISA. PISA ini adalah indikator kualitas pendidikan terutama di tingkat menengah. Kenapa PISA? Karena mereka ini yang ketika dewasa nanti akan menjadi tenaga kerja. Nah, tetapi dalam konteks itu, ketika kita melihat sekarang nih pertumbuhan ekonomi tadi, Bappenas baru saja meluncurkan namanya Master Plan of Productivity.
Jadi kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dulu seperti apa. Dulu kita didrive oleh 2 input, yaitu labor dan kapital. Jadi kalau tenaga kerjanya banyak, kemudian uang yang masuk untuk investasi banyak, pertumbuhan ekonomi tinggi. Tapi ternyata ini ada semacam diminishing return. Pada suatu saat, marginal return-nya rendah, makin mendatar. Sehingga tambahan input, tambahan jumlah labor maupun kapital itu tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini terjadi di kita sekarang. Nah, setelah kita analisis, penyebabnya adalah sebenarnya produktivitas. Produktivitas itu ditarik ke akarnya itu adalah inovasi, teknologi, ya kemudian kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan ini sebenarnya pendorong kita ke depan itu di situ, lebih banyak di situ, karena kita melihat kualitas pendidikan kita, kalau dengan tenaga kerja, lulusan perguruan tinggi kan banyak yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Kita belum bicara lulusan perguruan tingginya, tapi manfaat atau off-taker setelah mereka bekerja. Itu banyak yang tidak cocok. Sesuai. Ya, ada 2 hal, satu memang mungkin industrinya tidak ada, tapi yang jelas mungkin kualitas pendidikan kita belum merespon kebutuhan pasar. Jadi sektor pendidikan punya arah sendiri, sektor ekonomi dan industri punya arah sendiri yang tidak match, sehingga terjadi mismatch, itu yang sekarang terjadi. Nah, ini PR terbesar kita, bagaimana menghubungkan 2 dunia ini supaya produktivitas kita meningkat. Otomatis itu akan didukung oleh peran perguruan tinggi, peran riset agensi untuk mendorong tadi research inovasi. Tanpa ini kita tidak akan bisa bersaing. Masa depan itu kita kalau tidak ada riset, tidak inovasi, ya berhenti. Makanya ada istilah innovate or die gitu kan. Karena sekarang memang siklusnya seperti itu. Jadi kira-kira itu gambaran ini sumber daya manusia kita. Sekarang produktivitas kita masih sangat rendah, bahkan dibanding ASEAN kita masuk rendah. Sehingga ini tentu kalau kita selalu berbicara untuk investasi perlu sekian triliun itu betul. Tetapi kalau sumber daya kita juga nggak bisa mengolah itu, ya sama saja Pak, kita nggak akan bisa bersaing gitu ya. Saya kira itu secara umum. Tapi kita punya visi memang 2045 ya sumber daya yang maju itu dari sisi kalau kita di kesehatan bicara 1000 hari pertama kehidupan, kemudian di modal manusia, dan satu lagi sebenarnya ada 3 pilar. Pilar kemudian ketiga adalah modal sosial. Jadi sumber daya manusia kita harus disiapkan dari pelayanan dasarnya yang harus mumpuni kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Itu menjadi dasar. Nah, ketika masuk modal kapital, human capital, ketika dia masuk SMA, bukan SMA masih dasar, vokasi, perguruan tinggi, itu sudah dianggap sebagai human capital. Jadi ini juga pilar kedua harus maju juga. Dasarnya kuat untuk mengembangkan modal kapital, modal manusia. Yang ketiga adalah bagaimana lingkungan tadi mendukung supaya tidak terjadi mismatch. Itu inti pembangunan manusia tahun 2045, Prof. Oh iya, wah, luar biasa ini. Insya Allah semua bisa dicapai ya, Pak. Itu kalau perencanaan memang kita harus men-setting visi. Visinya harus tinggi, tinggal bekerja keras bagaimana mencapainya. Kerja keras. Jadi tantangan kita tidak mudah kelihatannya Pak ya, karena ini Bapak bekerja dengan harus luar biasa. Bappenas pendorong, menyiapkan dana, lalu juga mencapai target ya dalam tidak lama lagi kan ini 25 sampai 45 itu kan tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun. Ya. Kalau dilihat untuk kesehatan Pak ya, bidang kesehatan sendiri Bapak melihat, kebetulan kami kan di kesehatan ya, apa yang Bapak bisa lihat sebagai tantangan berat harus kita tanggulangi? Sebenarnya kalau dilihat dari struktur penyakit ya, pola epidemiologi kita saat ini memang masih ada semacam transisi epidemiologi memang Pak. Kalau dilihat dari penyakit kita bisa melihatnya dari kematian dan kesakitan. Dua ini memang didorong oleh penyakit-penyakit tidak menular. Tapi Indonesia memang aneh, bukan aneh ya, tapi dalam teori transisi epidemiologi itu seharusnya ketika penyakit tidak menular naik, penyakit menular turun. Double burden sekarang Pak. Nah, sekarang ternyata penyakit menular kita tidak menurun juga, ya. Jadi itu tantangan berat Indonesia sebagai negara berkembang.
tantangan ketiga muncul, yaitu climate. Jadi 2 ini belum selesai, satu naik, satu belum turun, satu lagi muncul climate. Sehingga tentu kita Indonesia pasti tantangannya jauh lebih besar dibanding negara-negara yang sudah maju. Mereka otomatis pelayanan dasar, air, sanitasi, penyakit menular tidak terlalu banyak. Mungkin ya penyakit tidak menular naik ya. Climate change juga mereka hadapi. Nah kita, tiga-tiganya kita hadapi. Waduh. Tapi secara umum ini Prof, secara umum ya kalau kita lihat usia harapan hidup kita sebenarnya meningkat ya. Bagus ya. Meningkat. Angka kesakitan juga menurun dilihat dari indikator life expectancy maupun healthy life expectancy ya. Menurut saya tantangan terbesar kita di dalam dunia kompleks ini kalau terkait dengan penyakit tidak menular karena perilaku dan lingkungan. Jadi driver pertama penyakit tidak menular tentu kan perilaku, entah perilaku makan, perilaku tidak aktif berolahraga, mengkonsumsi barang-barang produk yang membahayakan kesehatan. Cuman sebenarnya seharusnya, dan itu salah satu yang ingin kita masukkan ke dalam tadi, Prof, Indonesia Emas 2045. Seharusnya kita tidak lagi mempunyai penyakit-penyakit yang mencirikan kita sebagai negara yang tidak berkembang atau belum berkembang. Kusta, TBC, filariasis, itu masih banyak, masih ada. Ini kan penyakit-penyakit zaman 0 Masehi sebenarnya, Prof ya, yang seharusnya kita sudah. Jadi kita punya visi yang berat situ, bagaimana nanti menjadi negara maju, kita penyakit-penyakit itu sudah tidak lagi. Mestinya ada. Dan tantangannya tentu lebih berat karena lingkungan, perilaku. Tantangan itu. Kita punya negara dengan kepulauan yang sangat luas, betul. dan kondisi ekonominya berbeda-beda, kondisi. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalam opportunity nih Pak tadi ya. Tadi kan tantangannya ada opportunity, ada peluang-peluang apa yang barangkali bisa menjadi masa depan yang baik. Bapak melihatnya dengan bonus demografi yang nanti tahun 2030 sudah dilihat sudah mulai menjadi itu, dan satu sisi dilihat masih jadi masalah. Apa Bapak melihat apa target yang harus dicapai pada 5 tahun ke depan dulu? Ya, 5 tahun ke depan kalau saya mungkin bicara di pembangunan manusia ya, Prof. Senternya biasanya di kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan dasar itu menjadi yang domain utama. 5 tahun ke depan tantangannya adalah tadi permasalahan tadi ya lingkungan. Kita ingin mempercepat itu melalui apa yang kita sebut di dalam RPJP itu kita sebut dengan game changer. Game changer. Jadi game changer itu adalah identifikasi isu-isu strategis yang bisa mengubah permasalahan-permasalahan yang jangka panjang tadi menjadi trust untuk mempercepat 2045. Kalau di kesehatan pendidikan, sebenarnya intinya di kesehatan pendidikan ada 2, terkait dengan sumber daya juga. Sumber daya. Terkait dengan tenaga kesehatan, terkait dengan kualitas pendidik. Jadi kita bicara tadi mengenai PISA, bicara mengenai lulusan perguruan tinggi, itu pasti peran dari institusi pendidikan itu sangat krusial. Kualitas pembelajaran itu ditentukan oleh tentu input yang masuk ya. Tapi yang sangat menentukan adalah infrastruktur, metodologi, dan tenaga pendidik atau pengajarnya tadi. Nah, tenaga pendidik, kalau menurut saya, kalau untuk tingkat SD, SMP, ini nggak bisa jangka pendek. Karena mereka kan guru-guru yang sejak dulu kita rekrut. Sudah sekian lama tidak mudah itu mengubah pola pikir, ya, walaupun dengan metode pembelajaran baru. Walaupun disertifikasi, itu kan tidak terlalu berdampak tanpa ada penguatan khusus di situ. Nah, kalau untuk perguruan tinggi, saya kira tenaga pendidik juga sangat menentukan. Betul. Makanya dalam akreditasi kan tentu ada rasio pendidik dan itu. Karena lulusan pengajar kita yang S3 sebenarnya juga belum terlalu tinggi. Betul. Itu menjadi salah satu ciri juga ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu tentu pengajarnya juga harus top notch juga. Nah, yang kita lakukan tentu dari pemerintah, makanya program-program ini banyak seperti memberi kesempatan kepada tenaga pendidik ya untuk meningkatkan kapasitasnya melalui banyak program maupun melalui research. Sehingga kalau kita lihat sekarang program pemerintah banyak sekali yang membuka
kesempatan mereka untuk mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dulu saya kira waktu saya lulus S1 itu cari beasiswa itu sulit sekali. Iya, iya. Sekarang dibuka Oh, besar-besaran bagus ya, sekali dengan sekarang saya anggaran lihat ya. pemerintah kita sendiri. Betul, betul. Dulu kita dengan Iya. anggaran luar negeri, Iya. jarang pinjaman Nunggu-nunggu gitu ya. mesti pinjaman. Nunggu-nunggu. Sekarang Iya, sudah iya. cukup banyak ya. Iya. Jadi itu kesempatan menurut saya untuk meningkatkan. Iya. Riset juga sebenarnya didorong dengan adanya tata kelola riset nasional yang baru. Iya. BRIN itu banyak buka kerjasama dengan perguruan tinggi segala Iya, macam iya. ya. Tapi memang kita juga masih sebenarnya di Iya. konteks research ini kita juga belum berkembang dengan leluasa dengan baik ya. Iya, iya. Masalah fasilitasnya. Salah satunya juga kerjasama kita di internasional mungkin perlu ditingkatkan. Tapi menurut saya kita tidak perlu berkecil hati karena kami di Bappenas memang merancang masa depan Indonesia itu salah satu levernya itu adalah sumber daya manusia. Ya. Baik yang di early tadi, modal Ya. manusia maupun di tingkat perguruan tinggi. Nah, terutama juga perguruan tinggi ini kan dealing dengan masalah market, ketenaga kerjaan. Nah, salah satu permasalahan kita sekarang ini adalah mismatch antara pendidikan dan tenaga kerja dan lapangan kerja. Makanya kita sering dengar berita kan, yang dibuka lowongan 10, yang daftar 100, yang daftar 1000 kan gitu ya. Belum tentu yang lulusan juga cocok. Itu ya tentu pertama dari kualitas pembelajaran yang harus dijaga. Metode-metode baru harus dikembangkan. Vokasi kita juga harusnya sangat up to date ya dengan perkembangan-perkembangan terbaru. Nggak boleh ketinggalan, nggak boleh lab yang 10 tahun yang lalu, gurunya yang tidak terupdate. Jadi sekarang sudah dimulai buka proses-proses kita berinteraksi langsung dengan industri dan research di sana, sehingga mereka menjadi pengajar. Minimal itu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk lulusan perguruan tinggi kesehatan, ya, saya kira salah satu isunya juga mungkin karena kita banyak sekali dibuka dalam waktu singkat. Sementara kesiapan dari infrastruktur, kesiapan tenaga mungkin tidak secepat membuka itu, Bro. Nah, ini saya kira tugas Lampetikes untuk menjaga kualitas gitu. Siapa lagi yang menjaga kualitas? Karena kalau diserahkan ke mekanisme pasar, selama perguruan tinggi membuka dan ada yang bisa belajar, ya akan lulus. Iya, betul. Tapi bagaimana kualitas lulusan itu? Nah, ini yang harus didorong lah supaya memenuhi minimal kualifikasi, itu minimal sekali. Gitu ya. Ya, ini ada satu yang menarik sebenarnya, bahwa negara kita ini pernah menghasilkan Nobel. Ya kan? Itu di zaman Belanda malah. Eijkman. Kita punya lembaga Eijkman. Model-model itu ya sebenarnya Indonesia kan mampu sebenarnya. Sejauh mana Bapak berpikir bahwa akan ada di Indonesia ini betul-betul research sebagai entity yang betul-betul menghasilkan research. Karena riset itu adalah kegiatan beberapa orang kan, betul. Baik itu profesornya sampai ke bawah, itu kuat risetnya. Bukan hanya dana ada, tapi sistem juga. Betul. Gimana pendapat Bapak bahwa Indonesia ini memang risetnya perlu didorong besar-besaran sehingga universitas yang besar itu jangan sekedar ada publikasi, tapi ya harus ada yang secara internasional diakui. Dan kapan kita mendapatkan seperti zaman Belanda itu lagi? Itu pertanyaan itu sering terjadi. Kenapa Indonesia dulu bisa sekarang nggak bisa? Ya sebenarnya riset ini kan span-nya cukup luas ya, Prof. Mulai dari riset dasar, riset pengembangan, sampai ke ujung ketika dia menjadi inovasi, menjadi produk itu kan memang rantainya cukup panjang. Menurut saya satu pasti mengenai input berupa pendanaan. Sekarang ini kan pengeluaran kita untuk riset masih kecil, baru 0,28 dari GDP. Standarnya kalau negara maju 3%, kalau ingin 2-3%, jadi kita harus 10 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua talent tadi. Talent orang untuk menjadi periset. Sebenarnya Indonesia punya keunggulan karena jumlah penduduknya kan 280. Kalau ada critical mass yang banyak, itu kan potensinya lebih banyak dibanding dengan Singapura yang hanya mungkin berapa 5 juta penduduk, kan pasti orang lebih sedikit seharusnya. Jadi potensinya kita sebenarnya banyak, Prof.
yang saya kira menjadi isu bagaimana menurture mereka Iya. menjadi riset-riset. Iya. Nah, untuk itu perlu disiapkan tadi ya penganggaran, infrastruktur, Iya. ekosistem. Ya, saya bertanya ini karena Pak Menteri ini sebenarnya orang yang berpikir akan ada satu center, ya, karena beliau ini pernah berpikir untuk menanggulangi flu burung dulu. Flu burung. Itu beliau sudah berpikir Ya. untuk adanya teknologi yang tertinggi, bioteknologi Iya, di iya. Indonesia, dan Iya. beliau sudah berpikir ke sana. Saya masih Iya. ingat itu kurang lebih 20 tahun lalu beliau sudah. Itu apakah sekarang masuk ke dalam program Bappenas enggak ada itu, Pak? Iya, Pak. Sekarang kita tadi kita programkan memang untuk GDP kita untuk riset dinaikkan tahun 2045. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk riset, tapi juga untuk iptek dan inovasi secara keseluruhan. Iya. Tidak murni hanya riset. Kemudian kita punya program talents, Nah, itu. manajemen talenta. Ada 3 manajemen talenta, 1 adalah di bidang seni dan budaya, 2 di bidang olahraga, yang ketiga di bidang riset. Jadi yang tadi saya sebut dengan critical mass yang begitu banyak, sekian ratus prodi, pasti banyak dong talent-talent yang harus Ya. kita tangkap. Kemudian memang tadi kita nurture dalam lingkungan yang mendorong mereka untuk menjadi researcher unggul. Nah, isunya menurut saya juga kita Indonesia harus berkolaborasi. Kolaborasi tidak hanya terbatas dalam negeri, kan pusat-pusat Ya, pusat ya, itu ada betul. di negara-negara lain. Ya, Jadi ya, kita harus kerjasama, membuat ya. kerjasama kolaboratif Ya, ya. dengan negara-negara itu, Ya, dengan ya. pusat-pusat riset dunia. Dan Ya, menurut ya. saya kita berpotensi sekali karena subjek risetnya itu di Indonesia cukup Ya, banyak. banyak sekali. Baik marine, Ya, ya. penyakit tropika, itu kan Betul. Ya. masalah herbal. Ya, ya. Keanekaragaman hayati kita luar biasa banyak. Dan orang-orangnya pintar-pintar kita. Nah, itu. Cuman kesempatannya Ya, dan dananya yang harus didorong. Mungkin tidak banyak, tapi Ya. beberapa saja mungkin sudah bisa menghasilkan suatu international riset yang ya produknya yang bisa jadi dari diakui. sisi Ya. perguruan tinggi, kita perlu melakukan namanya diferensiasi perguruan tinggi, Bro. Jadi artinya perguruan tinggi, ada perguruan tinggi yang memang didorong untuk mendukung riset dengan Ya. kompetensi core Ya. tertentu. Ini PTNBH dulu kan sebenarnya Ya, salah satunya. diharapkan ke sana. Ya. Jadi Ya. kan memang fungsi perguruan tinggi pendidikan masyarakat, Ya. kemudian riset, Ya. pengabdian, riset dan pembelajaran. Ya. Jadi ada memang universitas yang memang tujuan utamanya adalah untuk mendidik masyarakat. Ya. Ada yang bukan berarti dia hanya melakukan pendidikan tidak memperhatikan riset. Ya. Tapi kita harus punya peta mana perguruan tinggi yang akan didorong untuk mendukung riset yang mana. Ya. Ya. Nah, itu Center ya. of Excellence itu yang Ya. yang sedang Ya. kita lakukan. Tapi dalam praktek sehari-hari kita sekarang sudah mulai membuat pusat-pusat unggulan riset Ya, itu penting berbasis sekali. Ya. salah satunya berbasis dari sumber daya lokal. Contohnya kemarin untuk TBC misalnya, Pak. TBC sedang membangun bersama Unpad Iya, dan bagus. kemudian herbal bersama UNS gitu ya, karena di sana ada tawang bangu yang menjadi potensi. Ya. Jadi memang harus ada center-center Ya. itu yang menjadi core keunggulan, karena saya kira tidak mungkin setiap universitas unggul di mana-mana. Ya, ya. Ya, kalau kita ikuti Carnegie level dari universitas, kan ada akademik yang memang diplom banyak ya. Kemudian ada yang teaching university yang mengajar. Ya. Tapi kan ada research university. Betul. Research university itu sebenarnya kalau level kita ikuti levelnya itu, mereka telah menghasilkan doktor sebanyak 50 ya per tahun gitu. Itu bisa mendapatkan biaya besar atau dana besar. Jadi ditunjuk oleh pemerintah, saya ingat. Karena dia memang sudah mempunyai pasti fasilitas penelitian, orang yang pinter, profesornya juga bekerja bagus, dan banyak sekali calon-calon yang akan riset. Mungkin tidak semua, tidak banyak lah gitu ya. Tapi kan perlu ditunjuk kali ya. Ya, ada salah satu center. mana, tapi memang mesti kasih dana besar ya, supaya betul-betul dia jangan setengah-setengah gitu. Ya. Sebenarnya di dalam sekarang ini sudah ada upaya itu seperti BRIN. BRIN itu kan sudah membuka open platform. Jadi open platform itu BRIN tidak melakukan penelitian sendiri untuk internal mereka, tapi membuka
kolaborasi dengan universitas. Ya, itu. BRIN menyediakan fasilitas kan. Ya, ya. BRIN sebagai organisasi riset yang menggabungkan banyak KL, risetnya di situ, Pak. Jadi dari luar juga masuk di situ, Ya kemudian bisa riset ngundang bersama. profesor tamu. Bisa, Sekarang bisa, kan Prof. berikan mereka kan 6 bulan bisa Iya, tinggal di itu sini, yang lalu sekarang harus didorong. dilakukan seperti Harus begitu. Saya rasa kalau itu. enggak, ya kita tetap begini-gini aja nanti Ya. tahun 45. Baik, Pak Mungkas, ini menarik sekali kita bicara hari ini mengenai bagaimana pendidikan dan masa depan tentunya. Yang mungkin terakhir saya ingin tanya, bagaimana Bapak melihat kehadiran suatu lembaga akreditasi, Pak ya, dari segi nasional dalam rangka yaitu meningkatkan mutu sampai mencapai mutu yang diharapkan oleh pemerintah, ya. Tidak cukup ada, betul. Ya, tapi juga bermutu. Tentunya yang top tidak mungkin semua kan, pasti mesti ada yang harus bikin top dan itu menjadi modeling. Bagaimana Bapak melihat di dalam harapan dari pemerintah untuk lembaga akreditasi? Kan bukan hanya kesehatan, tapi lembaga akreditasi ada yang di teknik, ada di ekonomi, ada di pendidikan, ada di komputer, sekarang ada di sosial, pertanian. Jadi banyak Pak, ada 11. Apa yang Bapak lihat ini bisa menjadi ujung tombak perubahan, Pak? Ya, saya melihat ketika kita dulu, saya dari awal ikut Dusun RPJMN. Dulu kita selalu bicara akses, Pak. Akses kita kurang, bangun rumah sakit, bangun puskesmas, bangun perguruan tinggi, SMA sudah dibangun. Nah, dan itu sudah, walaupun masih ada tantangan, tapi saya kira di isu itu sudah mulai berkurang mengenai accessibility. Kita harus masuk ke quality. Betul. Kalau tidak, mutu, Pak ya, mutu itu harus kita jaga. Bangsa yang bermutu lah gitu. Mutu. Jadi contohnya sekarang kalau kita bicara, saya belum bicara pendidikan, pelayanan kesehatan. Puskesmas sudah ada di mana-mana. Sekarang siapa yang menjamin mutu pelayanannya itu? Menurut ini yang sudah kita juga waktu buat dalam buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan. Jadi sudah saatnya kita berbicara mutu layanan, dan kita selama ini jarang masuk ke dalam bagaimana pengukuran mutu pelayanan. Yang kita hitung adalah jumlah dokter dibanding jumlah pasien, jumlah tempat tidur dibanding jumlah pasien. Itu kan akses semua. Kemudian density, berapa puskesmas per penduduk, itu akses. Siapa yang mengukur kualitas informasi yang diberikan oleh dokter kepada pasien? Siapa yang mengukur bahwa ketika pasien datang, dia terlayani, kemudian penyakitnya bisa terobati? Hampir belum banyak masuk sana. Analogi itu saya kira sama dengan perguruan tinggi. Jadi sekarang perguruan tinggi sudah banyak sekali, di mana-mana, ya levelnya dari yang di sini sampai di sana ada. Kesehatan aja 5.000 kita punya, Pak. Kesehatan aja. Sudah 5.000, berarti setiap tahunnya bertambah kurang lebih 50-100. Setiap tahun, Pak. Jadi bayangkan itu. Nah, bayangkan nanti kalau lulusan-lulusan dari perguruan tinggi ini tidak qualified. Ya, itu. Mereka langsung melayani masyarakat. Kita dulu sering melakukan kajian-kajian, dan salah satu, saya masih ingat salah satu mutu yang memang dokter termasuk bagus, Pak, dari sisi kualifikasinya ya. Dan itu 75% dari sekolah kedokteran atau itu plus spesialis itu biasanya unggul, bagus. Unggul. Ya, dari saya agak ngeri itu sebenarnya yang mesti kita dorong, Pak, adalah misalnya saja kebidanan, suka bidan, perawat. Itu kan dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Iya, memang itu salah satu yang kita lihat, salah satu kompetensi lulusannya itu yang masih sebenarnya belum terlalu memenuhi syarat. Artinya perlu didorong. Bidan mungkin saya nggak tahu angka detail, tapi kemarin kita lihat di beberapa daerah itu 50% lulusan bidan itu sebenarnya nggak mau memenuhi minimal kompetensi. Ya karena tadi banyaknya kita nggak mengawasi quality, sehingga saya kira kita perlu menjadi ada satu titik tolak atau barometer yang menjadi menjamin bahwa lulusan kita nanti akan memenuhi uji kompetensi. Salah satunya dengan akreditasi tadi. Bagaimana kita, ya itu kita khawatir kita mass production ya, tapi kualitinya enggak. Jadi saya kira peran Lampetikes, kemudian peran lembaga-lembaga akreditasi ini frontier kita yang baru gitu ya, yang sudahlah kalau misalnya dengan perguruan tinggi sudah open market banyak, tapi kalau nggak diawasi agak berat. Itu yang menyebabkan lulusan kita tidak kompetitif, Pak.
betul. Perguruan tinggi itu kalau kita lihat lulusan yang sesuai dengan bidangnya sangat kecil di Indonesia loh ya. Ya salah satunya karena kompetensinya itu tidak seperti yang diharapkan. Ya semoga mulai saat ini ya, mungkin Indonesia bisa lebih berkembang lagi, mutu bisa lebih bagus lagi. Perlu kerja keras. Perlu kerja keras, betul-betul. Perlu serius. Ya kami dari lembaga akreditasi dan bukan hanya kesehatan, semuanya juga tentunya bertanggung jawab terhadap mutu ini. Dan kami juga merasa dorongan pemerintah, khususnya Bappenas yang lalu 10 tahun yang lalu kepada kita itu terasa bahwa memang kita punya sekarang data. Dan apa yang harus kita perbaiki dan mereka perbaiki dan pemerintah perbaiki. Kita punya data sekarang, Pak. Apakah dosennya yang kurang, apakah sarananya yang kurang, apakah dan sekarang kita berubah dari kuantitatif ke kualitatif. Kalau dulu cuma normanya aja ada atau tidak, sekarang justru harus didorong mereka. Didorong supaya menjadi tentunya semuanya unggul. Karena tentunya produk kesehatan kalau nggak unggul bagaimana di masyarakat. Baik, wah ini kita sudah melebihi waktu barangkali kita minta waktu ke Pak Pungkas 30 menit. Tapi terima kasih banyak. Sudah lebih ini. Jadi terima kasih Pak Pungkas. Mungkin ada terakhir ada saran-saran bagaimana kita bisa mencapai tadi 2045, mungkin ada kata-kata akhir dari Pak Pungkas sehingga itu bisa merangsang kita semua ini di apa namanya perguruan tinggi, prodi-prodi itu sesuai dengan harapan dari Bappenas, dari Pak Pungkas. Kita sudah punya visi yang ideal ya. Itu sebagai salah satu titik awal kita untuk mengejar kualitas dan apa yang kita inginkan. Sekarang yang kita lakukan adalah memang harus bekerja bagaimana untuk mewujudkan itu dan memang juga tidak mudah dan untuk itu perlu saya kira kolaborasi ya semua pihak terkait dengan pendidikan. Tentu kita punya tantangan cukup besar bagaimana perguruan tinggi, swasta maupun pemerintah juga untuk meningkatkan kompetensinya dan itu saya kira bukan hal yang mudah juga ya. Tetapi tanpa itu kita tidak akan bisa bersaing. Tadi sudah saya sebutkan produktivitas kita akan rendah gitu ya. Jadi walaupun kita banyak, kualitasnya nggak bisa bersaing. Pak. Kita sekarang bisa berbicara mengenai skill abad 2021 ya, abad 21. Kita berbicara AI, kita berbicara teknologi yang roket, yang sudah roket pun dianggap sudah agak ketinggalan gitu kan. Jadi tanpa adanya kualitas pendidikan, SDM, manusia, tidak sehingga kita jangan salah dengan bonus demografi, Pak. Bonus demografi itu kan sebenarnya bonus karena jumlah, karena strukturnya usia produktif lebih banyak dibanding dengan sebelumnya. Tetapi ini terkait dengan jumlah. Nah, yang harus kita lakukan adalah ke depan bonus tadi kita sudah mau habis, kita sekarang bicara quality. Ya, yang untuk meningkatkan bukan jumlah, tapi quality-nya. Nah, dalam konteks itu ya, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas itu. Di RBCM sudah ada dorongan-dorongan untuk itu, dan mudah-mudahan kita semua bisa bekerja menerjemahkan itu, dan peran lembaga-lembaga non-pemerintah atau kuasi pemerintah seperti LAMPTKes, saya kira sangat penting. Apalagi ini kan independen yang punya pandangan yang bisa kita gunakan sebagai penilaian yang objektif, Pak. Jadi kalau tadi dalam PTKes data-data bisa dimasukkan ke pemerintah, bagus sekali juga nih untuk dasar perencanaan kita, Pak. Ya, masih. Nanti kami akan sampaikan, Pak. Kita punya data yang cukup rinci dan detail. Apa-apa yang mesti didorong untuk bisa maju. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan lebih sukses. Sekarang kita sudah mempunyai pandangan ke depan, tinggal 20 tahun lagi. Kita harapkan Indonesia betul-betul sudah negara yang super. Ya, seperti super power itu. Yang penting kita optimis, Pak. Optimis. Kita harus optimis. Kalau tidak optimis, tidak jalan semuanya. Betul, Pak Bukan. Jadi saya rasa, izinkanlah saya atas nama teman-teman di LAMPTKes, mohon maaf, waktu Pak Pungkas betul-betul kita ambil ini, saya tahu kesibukannya, dan ini penting sekali mungkin Pak, kalau Pak Pungkas suatu waktu bisa ada waktu lagi yang melihat apa yang bisa dilaksanakan, karena ini setiap 5 tahun kita akan melihat kemajuan ini apakah tercapai apa yang diharapkan. Harapan kami juga LAMPTKes bisa membantu ya, karena kita berada di luar sebagai lembaga yang non government pemerintah, dan kita diharapkan oleh masyarakat untuk bisa membantu masyarakat juga
nanti anak-anak menjadi sarjana yang tentunya maunya sukses semua kan, dokter. Terima kasih Terima kasih. Pak Pungkas atas waktunya. Jadi saya mohon apa yang kita diskusikan saat ini barangkali bisa menjadi satu pandangan baru ya dari teman-teman di pendidikan, dari lembaga-lembaga akreditasi, dan tanggung jawabnya akan lebih besar untuk bisa mencapai Indonesia 2045, dan mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan ini ya bermanfaat untuk anak cucu kita masa depan, Pak. Karena mereka yang tentunya akan mengalami kalau kita sukses. Terima kasih, silakan untuk subscribe dari acara kita ini, dan mudah-mudahan dengan mengklik tombol like dapat memberikan tentunya komentar-komentar yang bagus kepada kita, dan topik-topik pendidikan dan mutu selalu kita bahas di sini karena kita tahu bahwa tanpa mutu pendidikan itu juga sangatlah berat kita harapkan. Tapi dengan semangat tadi Pak Pungkas sampaikan, mari kita sama-sama kita lakukan perubahan-perubahan sistem, dan kita menseriusi apa yang diprogramkan oleh pemerintah, kita lakukan dengan maksimal. Insya Allah 45 kita negara yang sukses. Terima kasih Pungkas. Sampai jumpa lagi pada Lampetikes Corner, topik-topik menarik berikutnya. Lampetikes Beyond Standard.